Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang mixed use project terkait dengan panduan desain. Berdasarkan klasifikasi bangunan tinggi menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang bangunan tinggi, dikelompokkan menjadi tentang bangunan gedung, maksud saya ya, dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, bangunan bertingkat rendah, yaitu bangunan yang dengan jumlah lantai sampai dengan 4 lantai. Bangunan bertingkat sedang, bangunan dengan jumlah lantai 5 sampai 8 lantai, dan kategori bangunan bertingkat tinggi, yaitu bangunan yang lebih dari 8 lantai. Sedangkan dalam sistem penamaan lantai bangunan tinggi, kita mengenal mulai dari bagian terbawah dari bangunan, yaitu area yang berada di bawah permukaan tanah, kita sebut dengan basement, ya. Dan bangunan yang berada atau ruang yang berada di atasnya disebut subbasement atau lower ground. Di atasnya lagi ada ground floor atau first floor, ya. Di atasnya lagi ada upper ground, ya. Dan di tingkat lebih atas lagi, di atas upper ground ada second floor, ya. Dan seterusnya, ya. Lantai-lantai di atasnya sampai pada rooftop. Nah, itu untuk sistem penamaan berdasarkan standar yang dipakai di Amerika. Sedangkan kalau standar yang dipakai di UK ada mulai dari area yang berada di bawah permukaan tanah, itu juga disebut basement. Di atasnya ada subbasement atau lower ground. Di atasnya lagi ada ground floor, ya. Di atasnya lagi ada upper ground, ya. Dari upper ground langsung ke first floor, ya. Dan seterusnya sampai rooftop, ya. Itu terkait dengan sistem penamaan untuk lantai bangunan tinggi. Sedangkan istilah, ya, yang dipakai dalam konsep pembangunan mixed use development, ini kita mengenal dua konsep pembangunan. Ada mixed use planning atau zoning, yaitu rencana pengembangan, penataan, dan atau zoning kota yang memadukan dengan permukiman, area komersil, kultural, institusional, industri, dan atau hiburan ke dalam satu lokasi, di mana fungsi-fungsi tersebut terhubung satu sama lain dengan pedestrian. Konsep pembangunan yang kedua kita mengenal mixed use complex atau projects, di mana di sini bangunan atau kompleks bangunan yang mewadahi berbagai fungsi seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Ada planning, ada project, ya. Sedangkan kalau kita melihat dari keuntungan atau kelebihan dari mixed use project ini ada beberapa. Di antaranya adalah mendukung revitalisasi kawasan dan permukiman, di mana di sini adalah merupakan konsep
perbaikan kawasan dan permukiman, terutama yang ada di area-area pusat kota, ya, dengan semakin berkembangnya kawasan tersebut. Yang kedua, dengan konsep mixed use dan bangunan bertingkat tinggi, tentunya efisiensi penggunaan lahan, ya, efisiensi penggunaan energi dan servis, karena semua fasilitas sudah tersedia di dalam situ. Yang ketiga, dengan mixed use, maka sinergitas antar fungsi bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, memadatkan dan mengurangi biaya hunian, ya, karena terintegrasi tadi. Mengurangi urban sprawl, yaitu permasalahan-permasalahan yang ada di area perkotaan. Keenam, mengurangi kebutuhan transportasi, ya, dari segi jarak, biaya, ruang, ya, dan mendukung untuk pejalan kaki, ya, dan pesepeda. Karena sudah semua tersedia dalam satu fasilitas secara mixed use, sehingga segala kebutuhan itu sudah bisa dipenuhi di area tersebut. Yang ketujuh, mengurangi keramaian jalan dan kemacetan. Ya, ini merupakan permasalahan yang sangat umum yang dihadapi di pusat-pusat kota. Yang kedelapan, meningkatkan keamanan, jadi dengan sistem kontrol yang terkendali, ya, sehingga sistem keamanan bisa dikelola dengan baik. Yang kesembilan, bisa mendukung bisnis lokal, ya, jadi penyediaan fasilitas komersial ini sebagai wadah untuk bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan bisnis yang ada di lokal maupun kawasan tersebut. Dan yang ke-10, keuntungan dari mixed use project ini adalah adanya konsolidasi pasar dan operasi, ya. Ini sangat penting bagi pengelola dalam pengelolaan kawasan dan terutama yang berkait dengan investasi dan bisnis. Dari berbagai kelebihan tersebut, tentunya dalam perancangan mixed use project ini ada beberapa tantangan, ya, yang dihadapi. Di antaranya adalah terkait dengan perizinan dari pemerintah daerah atau kota. Ini biasanya berkaitan dengan rencana tata ruang kota, ya, dan land use kawasan, ya, peraturan-peraturan yang terkait yang kadang jauh tertinggal dari kebutuhan dan perkembangan di kota tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan pembiayaan, ya, karena ini suatu kawasan yang cukup besar, ya, dengan mixed use dan high rise building, sehingga tentunya membutuhkan pembiayaan yang cukup besar untuk modal dan investasi. Yang ketiga, kompatibilitas fungsi dan waktu operasi. Jadi bagaimana kita bisa merencanakan suatu kawasan yang multifungsi, ya, sehingga kompatibilitas fungsi dan waktu kegiatan atau operasi ini bisa berjalan dengan sinergi. Yang keempat, ketersediaan infrastruktur kota yang mendukung. Nah, ini tentunya dengan adanya kawasan mixed use harus ditunjang oleh infrastruktur kota, ya, terutama fasilitas-fasilitas utama yang ada di sekitar kawasan. Mulai dari kualitas jalan, sistem drainase, sistem persampahan, ya, terkait dengan pemadam kebakaran, ya,
dan juga integrasi dengan transportasi publik. Karena dengan adanya kawasan ini tentunya akan menjadi center atau pusat kegiatan yang ada di kawasan tersebut, sehingga harus ditunjang oleh infrastruktur kota yang memadai. Yang kelima adalah penanganan efek samping, ya. Jadi dengan adanya kegiatan baru yang dengan kapasitas yang cukup tinggi, ya, sehingga tentunya akan menjadi dampak terkait dengan kebisingan, ya, dan terutama lalu lintas, ya. Kepadatan akan sangat tinggi terjadi di kawasan tersebut, sehingga tentunya harus ditunjang oleh sistem transportasi yang baik. Yang keenam, keterisian ruang yang disewakan atau dijual, karena konsepnya pada dasarnya adalah investment building, commercial building, sehingga keterisian ruang atau bangunan yang bisa disewakan ini akan sangat menjadi indikator keberhasilan untuk bisnis dan investasi terkait dengan pembangunan kawasan komersial dan mixed use. Yang ketujuh, eksklusivitas hunian. Nah, ini tentunya akan membentuk suatu komunitas baru yang kadang memang sangat eksklusif, ya, terutama untuk hunian-hunian dalam bentuk apartemen. Yang kedelapan, integrasi dengan transportasi publik. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, memang ini harus direncanakan dan disediakan fasilitasnya, ya, sehingga tidak menjadi titik atau spot kemacetan baru. Yang kesembilan, identitas cultural, ya, dari identitas kultural, ya. Jadi ini juga sangat penting, ya. Dengan adanya mixed use ini merupakan konsep yang sangat modern, ya. Tapi diharapkan bagaimana identitas kultural itu bisa tetap terjaga. Yang ke-10 adalah potensi anti urban. Jadi ini juga merupakan tantangan dalam pengembangan sebuah kawasan atau sebuah kota. Oke, jadi beberapa tantangan tersebut itu nanti dalam dalam perencanaan, planning maupun designing juga harus dipertimbangkan. Horizontal mixed use tadi antara blok untuk residensial dengan untuk area perkantoran, ya, dan komersial bisa terpisah dalam artian dengan blok yang terpisah. Tapi kalau dalam vertical mixed use ini bisa dikombinasikan dalam satu area dengan pemisahan zonasi vertikal. Ketiga, ada mixed use walkable area. Jadi di sini mengkombinasikan horizontal dan vertikal, ya, dalam satu area dengan jarak jalan yang cukup pendek, ya, dari perimeter ke aktivitas atau fungsi inti. Ya, jadi di sini tetap mengkombinasikan antara vertikal dan horizontal, ya. Jadi di sini juga masih istilahnya membutuhkan kawasan yang lebih luas dibanding dengan yang vertikal tadi. Oke, dalam panduan desain tentang mixed use ini ada beberapa yang akan kita bahas. Di antaranya adalah terkait dengan panduan untuk desain tapak, yang kedua hubungan jalan dan tapak, yang ketiga ruang outdoor,
Yang keempat, akomodasi kendaraan. Dan yang kelima, terkait dengan desain bangunan. Selanjutnya berkaitan dengan tapak ya. Ya, berkaitan dengan tapak ini yang perlu diperhatikan ya dalam sebuah desain ya. Terutama untuk bangunan tinggi adalah terkait dengan yang pertama topografi ya. Jadi berkaitan dengan topografi ini ada beberapa hal yang perlu dicermati ya. Yang pertama, topografi itu merupakan kondisi fisik lahan ya, berkaitan dengan elevasi ya, elevasi, kelandaian ya, terkait dengan lahan tersebut ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ya, tentunya dalam desain ini kita harus mempunyai data tapak ya. Kita harus mensurvei secara langsung kondisi tapak. Nah, topografi ini akan berpengaruh terhadap yang pertama letak bangunan ya. Letak bangunan ya. Jadi berdasarkan kondisi yang ada ya, terkait dengan elevasi yang rata atau elevasi yang berkontur ya, ini perlu diperhatikan. Di letak bangunan, terus parkir dan ruang outdoor ini diharapkan dapat menyesuaikan topografi ya, karena di sini akan mempengaruhi privasi, akses sinar matahari dan view ya, dan tentunya juga mempengaruhi biaya konstruksi ya, terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan cut and fill ya, pembangunan struktur penahan tanah atau retaining wall ya, atau rekayasa tanah yang lain yang berkaitan dengan topografi tersebut. Yang kedua, menyeimbangkan cut and fill ya, jadi mengurangi jumlah tanah yang dibawa keluar atau ke dalam tapak ya. Jadi proses cut and fill ini menjadi pertimbangan ya, bagaimana untuk bisa secara efisien ya, untuk mengurangi volume urukan maupun volume timbunan ya. Itu juga bisa mengurangi kebutuhan retaining wall ya, atau dinding penahan tanah. Yang ketiga, memanfaatkan vegetasi untuk memperhalus pandangan ke arah bangunan berskala besar. Ini cukup penting juga. Jadi kita bisa memanfaatkan vegetasi ya, supaya kawasan tersebut tetap alami ya, dan masih harmonis dengan lingkungan, terutama berkaitan dengan lingkungan alam sekitar. Yang keempat ya, bisa juga membentuk kolam buatan atau penampungan air hujan ya, yang dibuat sealami mungkin ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi topografi yang ada, dan juga tetap menselaraskan dengan kondisi alam yang ada di lokasi tapak. Ini adalah sketsa atau gambar ya, untuk proses cut and fill ya. Jadi cut adalah bagian yang digali, fill ada bagian yang ditimbun. Jadi sedapat mungkin adanya keseimbangan antara area yang cut dengan area yang fill ya. Misalnya kita dalam melakukan penggalian untuk area basement atau semi basement, atau bahkan kalau kita menggunakan konsep multi basement. Jadi tetap berusaha untuk bisa menyeimbangkan antara cut dan fill-nya.
Nah, ini terkait dengan apa masih cut and fill tadi ya. Jadi ada area yang upslope ya. Jadi memperhatikan bagaimana antara area yang datar dengan area yang tinggi ya melalui slope atau bagian yang meninggi atau dalam bentuk ram biasanya ya. Ada upslope, ada downslope ya, tentunya dengan masih memperhatikan tingkat kelandaian ya dengan standar yang ada. Kita juga bisa memanfaatkan slope alami ya dengan membuat semi basement ya, yaitu dengan membuat pendinginan lantai ya dan tetap memberikan pencahayaan ekstra ya, dan untuk penambahan privasi ya. Jadi kondisi lahan yang ada itu harus dimanfaatkan secara seoptimal mungkin ya. Jadi dengan memanfaatkan kondisi elevasi yang ada ya secara alami ya, dengan untuk bagian yang elevasinya berbeda bisa dengan membuat trap atau anak tangga, bisa juga dengan membuat ram ya, yang bisa juga untuk fasilitas pengunjung difabel ya dengan penggunaan ram tersebut. Oke, selanjutnya masih terkait dengan topografi ya. Juga harus dipertimbangkan bagaimana meminimalkan kemunduran halaman depan agar hubungan bangunan dan jalan umum lebih erat ya. Jadi memperhatikan jarak terdepan bangunan dengan bagian jalan ya, atau biasanya ada setback gitu ya, jadi dimundurkan ya, sehingga secara view maupun secara fungsi akan baik begitu. Terus membuat terracing agar terbentuk ruang-ruang outdoor yang datar, lereng landai atau slope ya, itu tidak bisa digunakan untuk aktivitas ya. Jadi membuat teras-teras ya untuk pembatas antar elevasi ya. Memanfaatkan slope untuk fasilitas bawah tanah ya, ini bisa difungsikan untuk utilitas maupun parkir basement ya. Nah, ini juga secara struktur harus diperhatikan terkait dengan dinding penahan tanahnya atau retaining wall. Yang selanjutnya adalah tetap memanfaatkan potensi view ya. Jadi topografi, terutama untuk bagian topografi yang tinggi ya, itu tentunya bisa dimanfaatkan dan sangat berpotensi untuk view. Terkait dengan desain tapak, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ekologi dan habitat ya. Jadi secara prinsip seharusnya desain itu melindungi atau memperkuat ekologi dan habitat existing ya. Jadi kondisi alamiah existing, misalnya ada sungai, tanaman pinggir sungai, pohon-pohon pinggir jalan, ini bisa dimanfaatkan dan dipertahankan ya. Dan tetap bisa diintegrasikan untuk pengembangan desain ya. Mengintegrasikan tanaman pinggir sungai dan tanaman lain, misalnya pohon-pohon di samping jalan, menambah resapan ya, dan mengurangi limpahan air hujan ya. Terus menggunakan jenis tanaman setempat ya, atau tanaman yang ada di area tersebut selama masih memungkinkan.
Terus memperhatikan aliran air permukaan tanah ya pada skala tapak dan skala lingkungan. Nah, ini juga sangat penting. Jangan sampai dengan hadirnya kawasan ini mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi banjir dan sebagainya. Jadi resapan air, terus arah aliran air dalam skala lingkungan dan skala sekitar bahkan kawasan itu harus benar-benar diperhatikan. Ini visualisasi contoh ya, bagaimana sebuah mixed use masih bisa mempertahankan kondisi lingkungan yang ada di alam sekitarnya ya. Ini mixed use di Amsterdam ya, jadi mengintegrasikan sungai kecil dan tanaman yang ada di sekitarnya atau pinggirnya, sehingga bisa meningkatkan kualitas ruang outdoor sekaligus menjaga keutuhan dan manfaat ekologis ya. Jadi antara hadirnya bangunan baru dengan lingkungan itu tetap bisa menyatu. Selanjutnya dalam desain tapak ya juga harus memperhatikan yang namanya konektivitas ya, yaitu memperkuat hubungan dan jaringan pergerakan lingkungan sekitar ya, sekaligus menjaga privasi dan keamanan pengguna bangunan ya. Jadi tersedianya berbagai moda transportasi bagi pengguna ya, mulai dari shelter untuk transportasi publik ya, dan juga batas-batas yang berhubungan dengan sistem transportasi yang ada di sekitar dan kawasan. Desain meningkatkan kualitas pengalaman ruang bagi masyarakat yang menggunakan sirkulasi melalui kawasan mixed use. Jadi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pedestrian waste misalnya ya, jadi akan membawa pengalaman baru bagi pengguna dan masyarakat ya dalam bersirkulasi. Melihat celah kesempatan menjalin hubungan dengan jaringan jalan sekitarnya, misalnya membuat rute jalan menembus kawasan. Ini juga bisa diterapkan ya, sehingga ada konektivitas ya dengan lingkungan. Menyediakan parkir sepeda yang nyaman dan beratap di sisi jalan untuk pengguna singkat ya. Jadi fasilitas parkir ya yang nyaman ya dan aman ini juga sangat penting ya. Ini terutama untuk pengguna sepeda. Rute-rute jalan, pedestrian, sepeda, kendaraan bermotor ini bisa saling bersinergi ya, dan tetap memperhatikan faktor-faktor keamanan dan kenyamanan berkendara. Ini konsep mixed use ya, yang memprioritaskan pergerakan pejalan kaki dan sepeda, bukan kendaraan bermotor ya. Jadi konsep publik dan privat untuk sirkulasi dan open space yang berbeda-beda ya. Jadi justru memprioritaskan untuk pejalan kaki dan sepeda, bukan kendaraan bermotor. Ini juga ada visualisasi bahwa di kawasan ini merupakan area yang bebas berkendara ya, dengan adanya batas aman ya, juga ada fasilitas untuk pejalan kaki ya, sehingga pengunjung dalam beraktivitas di kawasan ini juga akan merasa nyaman dalam berjalan kaki. Jadi benar-benar fasilitas untuk berjalan kaki yang cukup
luas ya dan bebas untuk area kendaraan bermotor, baik sepeda maupun mobil. Selanjutnya dalam desain Bapak untuk konektivitas ya, ini mengedepankan aktif desain ya. Jadi desain yang mendorong transportasi aktif seperti pejalan kaki ya, bersepeda dan menaiki tanda. Misalnya membuat jalur atau jalan sirkulasi yang ramah ya untuk pedestrian, yang tingkat keterhubungan dengan semua area cukup tinggi, membuat fitur-fitur outdoor yang menenangkan ya, channel landscape, lampu, kursi, air mancur, dan area publik ya, menyediakan parkir sepeda yang aman ya, menyediakan eksterior bangunan yang mendukung, dan ada salasar yang berkanopi, multi entrain ya, fasad yang transparan ya. Tangga didesain menarik dan mudah diakses secara fisik maupun visual. Nah, jadi di sini benar-benar apa istilahnya memberi fasilitas atau memanjakan untuk para pejalan kaki dan pengguna sepeda. Terus mengedepankan aktif desain ya, desain yang mendorong transportasi aktif seperti berjalan, bersepeda, tadi menaiki tangga ya. Entrain perlu terlihat jelas dari jalan untuk membantu orientasi. Entrain terintegrasi dengan drop off atau pick up point dan area parkir. Jadi di sini dari visualisasi gambar ini kita bisa lihat bahwa entrance atau jalan masuk itu terintegrasi dengan jalur pedestrian dan jalur mobil menuju parkir samping. Ini untuk fasilitas entrance, subbasement ya, untuk mobil tetap memprioritaskan untuk area pedestrian ya. Jadi tetap dengan menggunakan perkerasan yang sama untuk area pedestrian. Jadi ini secara visual maupun secara psikologi menunjukkan bahwa yang diprioritaskan adalah area pedestrian, ya, bukan jalur untuk kendaraan yang menuju basement. Selanjutnya dalam desain pelapak perlu juga diperhatikan yang namanya diversifikasi fungsi. Ya, jadi fungsi-fungsi yang berbeda ini perlu saling terintegrasi, menguntungkan dan cocok atau kompatibel, ya, disesuaikan oleh hubungan sosial, ekonomi, dan komunitas masyarakat. Ya, jadi membangun sense of place, ya, menarik minat bisnis, penghuni, dan lapangan pekerjaan, memperhatikan reverse sensitivity ya bagi fungsi hunian ya. Jadi terkait dengan kebasingan dan privasi ya. Untuk area pertokoan, perkantoran, kafe, restoran, pendidikan dan fasilitas institusional dan infrastruktur masyarakat seperti perpustakaan umum ya. Ini bisa ditempatkan berdekatan dengan atau tanpa memunculkan isu reverse sensitivity tersebut ya. Jadi harus tetap terintegrasi dengan baik, mempertimbangkan kompatibilitas ya tersebut dalam waktu 24 jam ya. Jadi bagaimana antar fungsi itu selalu harmonis ya selama 24 jam. Jika tapak cukup luas, maka perlu diberikan pemisah atau buffer ya, seperti halaman antar fungsi yang tidak kompatibel atau yang tidak cocok ya, sehingga ada barrier ya, ada pembatas ya. Ini berkaitan dengan diversifikasi fungsi ya, bagaimana fungsi itu bisa saling berhubungan secara menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Selanjutnya
Jika tidak memungkinkan adanya buffer zone atau zona untuk pemisahan, ini bisa menggunakan dinding insulasi interior atau eksterior atau double glazing ya. Terus memisahkan lantai dan ketinggian antar hunian dan retail atau jalan raya. Fitur landscape ya, misalnya pohon ya, dan tanaman-tanaman perdu, misalnya penitian ya, bisa digunakan untuk peredam suara ya, terutama dari kebisingan jalan raya ya. Orientasi pintu dan jendela hunian tidak menghadap ke arah kebisingan jalan atau area keramaian, loading dock dan lain-lain. Jadi ini perlu diperhatikan juga untuk menjaga privasi. Selanjutnya menyediakan ruang-ruang terbuka atau outdoor open space ya yang berbeda untuk penggunaan publik dan privat ya. Ruang outdoor memberikan rasa kepemilikan, kenyamanan dan identitas ya. Juga penting dalam membangun rasa menjadi bagian dari komunitas mixed use ya. Ruang outdoor harus aman ya, aksesibilitas atraktif dan mudah dirawat ya. Selanjutnya rooftop podium bisa menjadi ruang terbuka yang berkualitas ya dan perlu diolah untuk area landscape-nya. Jadi memanfaatkan atap ya pada podium ya. Kenapa podium? Karena skalanya masih tidak terlalu tinggi ya sehingga bisa tetap melihat view sekitar ya. Sediakan ruang privat outdoor untuk tiap unit hunian dalam bentuk misalnya balkon ya, dek, teras, taman ya, halaman atau teras atap ya. Ini beberapa visualisasi untuk bagaimana kualitas privasi bisa ditingkatkan hanya dengan meninggikan atau memundurkan lantai dasar. Ya, jadi misalnya ini dari building front atau bagian depan bangunan, ya, dengan setback ya atau memundurkan dari batas bagian depan atau yang berbatasan langsung dengan jalan. Yang kedua ini dengan mengolah elevasi ya ketinggian sehingga tetap ada batas antara area bagian depan atau yang benar-benar publik dengan area yang privat ya. Itu juga dengan ini ya, dengan memundurkan area ya, tapi dengan mengolah untuk fasad bangunan ya. Ini yang konvensional practice, ini yang better practice ya. Jadi bagaimana mengendalikan jarak antara bangunan dengan bagian depan, bagaimana mengolah elevasi atau ketinggian lantai pada area publik dengan privat. Nah, itu perlu juga diperhatikan. Ini privasi lantai dasar terjaga dengan memanfaatkan tanaman hias yang memisahkan ruang publik dengan ruang privat ya. Jadi olahan landscape di sini sangat penting ya, dengan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk outdoor, taman, tempat duduk ya, yang nyaman. Selanjutnya untuk diversifikasi fungsi ya, ruang outdoor atau ruang outdoor bersama ya atau untuk komunal ini perlu memperhatikan antara pola pembayangan ya dengan pola pencahayaan ya. Jadi daerah yang tersinari dan daerah yang terbayangi atau daerah yang cerlang dengan daerah yang bayang ya.
Selanjutnya fasilitas misalnya kolam renang ya ditempatkan dengan rupa agar tidak mengganggu pengguna lain ya. Terus berukuran wajar dan cukup ya, dilengkapi dengan baik dan memiliki fasilitas kelengkapan yang memadai baik untuk siang maupun malam ya. Terus dijauhkan atau dipisahkan dari sumber noise ya, kontaminasi suara ya. Misalnya area parkir mobil, ventilasi AC, penyimpanan sampah dan sebagainya. Terus jika di lantai dasar tersambung dengan jalur pedestrian dan sepeda sebisa mungkin terlihat dari semua unit. Ya ini cara psikologi untuk keamanan dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya masih terkait dengan diversifikasi fungsi. Untuk rooftop atau podium bangunan atau gedung parkir bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka komunal ya, dengan melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada tentunya. Jika tidak memungkinkan, ini rooftop juga bisa dimanfaatkan untuk green roof ya. Terus menempatkan tanaman di rooftop ya. Ini yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan angin yang cukup besar ya di bagian rooftop. Terus memperhatikan posisi sinar matahari ya, orientasi sinar matahari, drainase ya, sistem drainasenya, dan juga keamanan dari pohon sendiri atau jangkar pohon itu untuk terutama untuk pohon yang berukuran besar. Dan juga harus memperhatikan sistem struktur ya dalam menopang beban pada area rooftop yang dimanfaatkan untuk atau yang ada tanaman pohon yang cukup besar. Ini contoh bagaimana bisa memanfaatkan dan menghadirkan vegetasi ya atau tanaman. Ini juga ya di bagaimana area-area ini masih sangat memperhatikan vegetasi, terus pemisahan antar area ya, privasi ya. Selanjutnya masih terkait dengan diversifikasi fungsi ya. Jadi secara prinsip untuk fungsi mixed use ya, ini perlu memperhatikan lokasi ya. Jadi apa kebutuhan wilayah sekitarnya. Untuk retail atau komersial perlu memperhatikan jumlah penduduk di wilayah sekitarnya dan moda transportasi ke lokasi yang tersedia. Sedangkan untuk hunian atau penggunaan hunian ini membutuhkan akses yang mudah ke fasilitas lain ya. Misalnya fasilitas publik, supermarket, bank, toko, pasar, transportasi publik, sekolah, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi untuk lokasi yang ideal ini memang biasanya berada di persimpangan atau sudut jalan raya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Untuk materi yang berkaitan dengan desain tapak yang berhubungan dengan struktur kota akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.